nggak habis kan? Kenapa sih nggak nyanyi lagi? Kenapa sih nggak manggung lagi gitu kan? Kata satu desa ada selentingan didengar di kuping saya gini, kok Mbak Nananya nggak pakai hijab ya? Assalamualaikum sahabat Kapita dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng saya Fonisela. Kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol yang asik bareng Kak Nana Mardiana. Sehat-sehat ya Kak ya? Sehat Bu Pon. Alhamdulillah, seneng lihatnya saya kalau sehat terus gitu ya. Iya, harus. Semangat. Oke kawan-kawan, kita kupas tuntas nanti ya tentang beliau ya. Jangan kemana-mana, ikuti sampai selesai. Yuhuu. Oke guys, lanjut lagi obrolan kami berdua. Kak Nana, aku tuh kangen loh ngelihat perform Kak Nana di TV lagi. Kalau dulu kan sering banget ya sama Mas Imam Sorifin. Apa sih kegiatannya? Apa masih nyanyi apa gimana gitu? Monggo diceritain biar gak penasaran kita semua. Banyak yang tanya begitu, Pon. Kenapa sih nggak nyanyi lagi? Kenapa sih nggak manggung lagi gitu kan? Kadang-kadang pengen sih, pengen nyanyi, ambisinya naik lagi. Pengen begini. Kalau mau nyanyi itu langsung mikirnya aku harus kurus gitu kan. aku harus begini. Jadi sementara ini memang kelihatannya konsentrasinya bukan ke nyanyi gitu. Memang sih kepengen gitu. Tapi kan kondisi Covid kemarin 2 tahun aja kita udah bikin drop semua ya. Iya, udah bikin itulah gitu. Bikin drop semua kegiatan pada sedih deh pokoknya deh. Mudah-mudahan dengan sudah divaksin semua jadi kegiatan bisa beraktivitas lagi seperti normal seperti dulu lagi ya Kak ya. Tapi tetap aja saya itu walaupun diam gitu ya, saya tetap mencipta lagu, terus saya jual. Oh jadi kegiatannya sekarang itu? Iya, jadi kadang-kadang gini saya nggak punya uang ini gitu kan, bikin lagu. Jujur banget. Ternyata sampai kira aku tok, ibadah podo ae. Sekarang kita waktu pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Kan kebanyakan diam konsentrasi sama diri kita gitu kan. Ngapain ya gitu ya? Mau ngapain? Mau jualan nasi sekarang kan banyak ya. Iya. Ini itu. Kepengen nyoba belum ada niat ke situ. Jadi apa yang aku bisa gitu, aku bikin lagu, lagi duduk bikin lagu langsung rekam, kalau ada langsung maksudnya ada inspirasi, kedengaran di ada kuping inspirasi gitu kan, ada apa langsung gitu saya ya. rekam di handphone, saya genjreng ala Nana lah ya. Jadi satu lagu terus saya kirim ke teman-teman, aku punya lagu ini, mau beli nggak gitu kan. Tapi mentah ya gitu. Ada yang mau. Ada yang rezeki. Mau. Alhamdulillah ada yang mau gitu. Kadang-kadang kaget gitu kan, kita minta segini dia beli juga gitu. Alhamdulillah. Rezeki gitu. ya, emang kita harus terus berkarya Kak. Karena talenta kita di sana. Iya benar ya. Iya, gitu. Saya juga begitu ya, alhamdulillah kita diberikan talenta, saya juga bisa ya sedikit bisa nulis lagu. Jadi begitu dapat inspirasi cepet-cepet. Oh iya, ini banyak juga ini lagunya. Saya lihat dia kalau ada di grup itu. Kebetulan kita ada grup bareng. Jadi saya lihat Fonisela. Saya lihat hebat ini. Oh, sama saya hebat lagi nih. Saya hebat sekali nih. Dan kita memang siapapun teman kita yang memang dia berprestasi, kita harus angkat tangan gitu ya. Dan seneng ya Kak ya. Senang, saling support itu. Harus itu. Seneng nggak ada banget. itu cemburu-cemburu, nggak ada, karena kita percuma cemburu. Iya. Karena masing-masing kita ini berbeda gitu. Setiap artis, setiap talent, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Iya, nggak perlu cemburu. Jadi, angkat tangan untuk teman yang memang berprestasi dan mempunyai kemampuan tersendiri gitu, spesial gitu. Mudah-mudahan lah karya-karya kita ini bermanfaat dan membuat orang semua terhibur, bahagia, bisa membahagiakan orang, apalagi saat pandemi gini ya Kak ya. Ya pengen sih, kalau bisa kan cipta lagu 10 kita jual ke teman-teman melalui WA. 10 lagu ya berapa? Amin. Amin guys, amin. Oke Kak, aku dengar nih
Mas Imam kan sekarang sudah di Jakarta dan sudah mulai beraktivitas lagi, sudah mulai mengalir guys, job-job lagi. Hai, apa nggak kepikiran tuh bikin seperti dulu lagu-lagu duet seperti Imam S. Arifin, Nana Mardiana? Siapa yang nggak ngerti sih? Yo pada ngerti semua itu. Gimana nggak kepengen Kak bikin lagi Kak lagu duet? Oh, memang sih belakangan ini berapa hari ini ya, Mas Imam itu teman-temannya Mas Imam suka tanya ke saya, tentunya teman-teman kita seniman ya. Mbak Nana, ini ada job ini berdua sama Mas Imam. Mas Imamnya lagi di sini, Mas Imamnya lagi begini, sampean duet dong sama Mas Imam. Ayo dong kakak, ayo dong ini. Saya bilang ya ayo aja, kita bersatu dalam karya gitu kan, ya ayo aja. Kalau ada lagu yang bagus kenapa enggak gitu. Nanti ada yang bilang gini, cinlok apa sih Bu? Cinlok, Nah, cinta lokasi. Bahasa anak gaul Cinta lokasi. CLBK. CLBK. Ya boleh CLBK, tapi kan untuk berkarya gitu. Silakan aja. Ayo, ada lagu bagus, ayo. Kenapa enggak? Kita berprestasi, berkarya untuk lagu-lagu dangdut, musik dangdut yang sekarang baru akan mulai lagi setelah lama. Mulai menggeliat lagi. Ayo kita jalan lagi. Boleh kok, boleh. Semangat. Oke, silakan. Kalau misalnya ada yang pengen menghubungi Mas Imam untuk job, hubunginya ke siapa Kak? Oh, biasanya kadang nanya ke saya gitu kan. Karena mereka taunya saya gitu kan. Iya. Mbak Nana, ini kayak kemarin Mbak Nana, boleh dong tahu Mas Imamnya? Oh boleh, nanti saya kasih nomor adiknya gitu. Nanti dari adiknya langsung, adik perempuannya langsung telepon Mas Imamnya gitu. Mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Makin banyak rezekinya, sehat selalu, bahagia selalu, semangat Mas Imam. Ojo lali bagi-bagi job. Oke Bu, punten ye. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya mau tanya sesuatu yang sangat privacy banget. Kita semua tahulah kehidupan Kak Nana bersama Mas Imam tuh dulu seperti apa, heboh-hebohnya, seru-serunya, serem-seremnya tuh kayak apa. Nah, kita ngelihat Kak Nana tuh perempuan yang tangguh banget menghadapi segala cobaan ujian yang kalau untuk jangan sampai saya mengalami seperti itu. Kak Nana yang mengalami seperti itu mungkin Tuhan melihat, Tuhan tahu bahwa Kak Nana tuh mampu untuk itu mungkin ya gitu. Nah Kak, gimana sih menghadapi segalanya seperti itu Kak? Wah, apalagi waktu itu kan kayak kehilangan orang yang dicintai, kehilangan suami gitu ya. Itu gimana ya Kak? Ya ini kita bukan cerita tentang masa lalu, tapi kita pengen teman-teman bisa bisa mengambil dari cerita ini untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu gitu apabila itu mereka hadapi gitu. Waktu saya itu kehilangan Mas Imam, ini cerita lalu ya Bu, sedikit ya. Waktu kehilangan Mas Imam itu waktu anak saya kelas 4 SD. Anak saya kelas 4 SD itu tahun berapa ya Bu? Tahu deh. Pokoknya anak saya kelas 4 SD ya. Anak saya kelas 4 SD. Terus saya itu kaget aja gitu ya. Saya itu kaget aja ketika Allah itu memberikan satu peristiwa yang sangat luar biasa yang membuat saya itu sampai itu loh Bu, sampai protes gitu sama Allah. Protesnya gini, loh kok Allah kok begini banget yang dirasa ya, berat banget itu kok begini banget yang dirasa. Kebetulan waktu itu saya mengalami itu ada Oji Saputra yang nemenin saya waktu itu. Terus saya nangis dan Oji itu menenangkan, Oji Saputra menenangkan. Saya bilang kok begini banget, itu kejadiannya di Medan waktu itu Bu. Itu luar biasa Bu, saya nangis dan gak berani keluar mobil untuk manggung. Oh sampai segitu? Iya, saya gak berani, saya pakai kacamata, saya gak berani keluar untuk melihat masa. Padahal itu momen itu acara event itu untuk saya dan Mas Imam dan rakyat Sumatera Utara. Saya gak berani keluar Bu dari mobil, tapi saya gini, ya Allah gak apa-apa deh, saya akan terima apapun itu. Ketika saya di panggung ternyata malah positif yang saya dapatkan, malah Nana seolah-olah membuat saya kuat. Dan itu luar biasa Bu, rasanya itu kok nggak ada guna lagi semuanya gitu, kok nggak ada lagi rasa yang enak-enak itu, nggak ada lagi, kok kayak
hidup gitu, kok Bu. begini banget gitu ya. Tiba-tiba blek gitu kan, ya kok Allah begini, kok Allah begini, kok Allah begini banget sama aku ya gitu. Ada rasa frustasi waktu itu. Tapi ternyata ketika saya jalani proses itu, mundar-mandir Jakarta Medan, mundar-mandir Jakarta Medan itu, dalam proses perjalanan itu hati saya kuat gitu. Hati saya kuat, ternyata gini kok saya bisa begini ya? Kok begini ya gitu. Akhirnya ternyata memang Allah sedang membentuk saya sepertinya supaya jadi perempuan yang menerima, ikhlas lah gitu. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang Kak Nana sehat, Ya. sehat bahkan penuh semangat, penuh dengan ide-ide brilian. Beliau ini orangnya, ayo mak, aku sampai bingung, sabar satu dulu, ayo mak, Bukan, saya gini, kalau ada ngelihat teman telepon misalnya cerita tentang kesedihannya gitu, saya gini, ya nggak tahu aku juga lagi sedih gitu kan. Tapi saya kan tetap nggak mau bercerita aku lagi begini, saya tuh nggak mau gitu, Bu. Saya nggak mau, karena dia aja udah sedih, tiba-tiba kita sedih, dia sedih, tapi saya nggak, waduh, kita nggak tahu loh menit kedepannya ini kita udah meninggal atau gimana, itu kita nggak tahu. Jadi ya kita semangat aja. Nanti kalau kita sakit kita dibiarin, nggak ada yang nemenin, ayo gimana? Iya, malah sedih lagi. Ya, bukan teman-teman, bukan saudara kita nggak peduli kita, bukan. Tapi mereka itu kan punya pekerjaan lain, punya kesibukan lain. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gimana supaya aku bisa sehat terus? Amin. Aku bisa cantik artinya supaya bisa memberikan aura positif buat teman-teman, gitulah semuanya. Betul. Intinya gitu. Hidup kita ini semoga bermanfaat ya, Bu gitu ya, aja. buat semua orang gitu ya, membawa keberkahan buat semua orang, membawa inspirasi gitu ya, Bu ya. Kalau ingat-ingat masa lalu terus, ya Allah kok begini, habis nggak ini, kelar ya. Ini ya biarin aja. Habis Habis itu ya pastinya kan. Jadi masalah yang ini belum kelar, masalah satu lagi ada. Habis ini maksudnya gitu, harta habis, habis. Harta habis Kak? Ya habis lah, bagaimana nggak habis, mundar-mandir Jakarta ini gitu. Tapi kan kita gini, apa kurang sedekah ya? Saya gitu, Bu. Jadi saya mikirin, apa saya kurang sedekah ya? Bertahun-tahun saya jadi artis waktu itu, tentunya setiap hari kan kita ada job gitu kan, uang terlena dengan materi, itu jadi gampang banget dulu gitu. Jadi mau nyanyi berapa sekian kita di jalan itu aja, sampai di dalam mobil kita ganti baju gitu. Ketika kejadian itu ada gini, kita apa kurang sedekah ya? Iya, bisa jadi Kak, aku kurang sedekah, akhirnya Allah itu keluarkan sedekahku dengan cara ini gitu loh, dan membesarkan aku, karena dulu kan saya kemana-mana Mas Imam, kemana-mana jalan kemana aja, kalau nggak ada acara saya nggak pernah keluar, di dalam rumah aja. Jadi memang kayaknya lagi dibentuk aja. Sekarang ya berpikirnya terima kasih ya Allah gitu, dan terima kasih juga buat Mas Imam, karena berkat beliau, keadaan itu saya jadi akhirnya lebih bisa memahami diri saya, strong itu harus ya proses, tapi saya sudah bisa memahami diri saya, ternyata saya harus begini gitu, dan nggak mau ngelihat orang sedih saya, Mak. Semangat ya Kak ya, semangat ya Kak ya. Kita semua sayang Kak Nana Mardiana, kita saling support. Semoga apa yang kita kerjakan membawa kesuksesan lah, step by step gitu ya Mak ya. Kenapa, Bu? Boleh nanya lagi ya? Apa tuh? Cantik loh pakai kerudung, pakai jilbab. Sejak kapan sih pakai jilbab? Ya? Terus ini aku lihat masih buka tutup kayak portal pinggir jalan itu. Tapi sama, aku juga masih kayak gitu. No. Kayak portal kapan pinggir jalan. Buka tutupnya? Kapan-kapan aja. Itu gimana? Jadi gini, saya pakai hijab itu, sebenarnya proses untuk pakai hijab itu dibilang berat juga. Oh iya, berat lah. Kita ini kadang-kadang kan sok-sokan, kalau kamera sok-sokan. Aku buka aja lah rambutku biar kelihatan yang kerli-kerli keren kan gitu ya. Disasak apa gimana gitu. Tapi ketika saya waktu itu, sorry ya ini cerita dulu, saya mencaleg ya kan. Saya mencaleg itu kan ke Dapil 1 Sumatera Utara ya.
Sumut 1. Jadi ke daerah yang memang di situ lebih banyak masyarakatnya berhijab. Berhijab. Lalu saya datanglah ke satu desa, ada selentingan didengar di kuping saya gini, kok Mbak Nananya nggak pakai hijab ya? Katanya gitu. Saya pakai topi, memang hobi saya pakai topi ya. Kok Mbak Nananya nggak pakai hijab gitu? Terus saya diam aja. Saya malu, Bu. Saya malu loh, kok saya nggak pakai hijab, sementara saya ingin mewakili rakyat kan gitu kan. Ibu-ibu kan yang ngomong begitu, saya gini. Jadi role model kok nanti. kok saya begini ya gitu ya. Saya bilang gini, tapi cantik juga sih sebenarnya kalau saya berhijab gitu ya. Akhirnya besok saya berhijab, saya besok berhijab. Tapi kadang-kadang saya pakai topi lagi. Terus saya bertopi lagi. Saya kira, saya pakai ini aja, topi aja. Keren gitu. Sok muda lah gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya pikir nggak apa-apa lah, saya biarin aja. Nggak apa-apa, itu proses sih. Iya, saya biarin aja hati saya begitu gini. Pakai topi aja, ikat rambut 1 gitu kan. Udah gini. Saya ikutin aja, saya ikutin. Pada satu hari saya pergilah ke mana ya sama teman-teman rame-rame tuh. Ada satu acara perkumpulan juga. Saya datanglah di situ, teman-teman berhijab cantik semua di situ. Nah, tiba-tiba saya gerai rambut. Nah, pas ketika dipoto gitu kan, ketika dipoto ada juga Mbak Yati Oktavi waktu itu. Ada Mbak Yati Oktavi, ada Mbak Anissa Queen, udah pakai hijab yang cantik. Tiba-tiba saya rambutnya digerai. Pas ketika dipoto, hasil foto itu saya lihat gini, ih kamu kenapa sih? Kok kenapa? Jadi aneh sendiri ya. Kenapa sih kamu kok? Ini hati saya yang bicara ya. Ih kamu kenapa sih harus berbuka-buka hijab yang sudah kamu pakai? Kamu cantik berhijab gitu loh Bu. Akhirnya saya pakai lagi hijab saya. Kemarin buka lagi. Waktu acara di Peduli Mbak Dorce itu Mbak Dorce, saya bilang saya mau gerai rambut saya lagi tapi daripada digerai disanggul-sanggul manis aja lah dulu. Tapi pas ketika ngumpul sama kawan-kawan, loh kok gini saya ya, kok gini saya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih, itu proses. Dan kita nggak usah menghakimi orang lain deh, karena kita sendiri juga nggak sempurna. Saya juga begitu Kak. Saya juga masih buka tutup karena kalau lagi basah masih habis basah keramas gitu ya. Nggak enak rasanya kalau basah terus pakai kerudung ke pasar, sedang saya harus cepat beli sayuran segala macam, terus pakai kerudung. Udahlah, orang pasar juga udah tahu kalau Mbak Fon itu buka tutup kayak portal. Nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting hati kita. Yang penting hati kita itu insya Allah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya gitu sih. Terus belakangan ini saya berpikir gini, ya memang usianya udah memang pantasnya rambutnya ditutup gitu kan, agar kita itu sadar bahwa usiamu udah sekian. Iya, gitu kapan lagi kan gitu. Pakailah, nggak apa-apa Kapan pakai lagi gitu ya. Kalau saya sejak usia 40 Kak pakai. Ya karena itu tadi, karena mama selalu ngingetin, papa ngingetin, kapan kamu tutup gitu kan. 40 ya. Tapi alasan sebenarnya pengen tahu nggak? Apa tuh? Saya pakai kerudung. Apa tuh? Uban kan dari satu-satu. Dan saya nggak suka nyemir rambut Kak. Oh gitu ya. Kenapa nggak disemir aja putih semua biar keren? Biar keren kan? Kayak Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Permisi dulu sama Pak Ganjar. Keladuan Pak. Mau calon presiden kan? Amin, mudah-mudahan. Siapa aja ya. Iya, siapapun yang mencalonkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini kita dukung lah gitu. Kita dukung, silakan. Semangat semuanya buat Indonesia. Oke. Oke Kak, gimana sekarang dengan bisnis kakak tuh? Yang aku tahu kan kita tetanggaan ya Kak ya. Waktu kakak waktu itu kan launching, beliau tuh punya bisnis macam-macam dan salah satunya toko kue, toko roti enak banget, endol tak endol kendol sodol rendol. Saya tuh taunya itu toko itu rame gitu waktu itu kan. Terus berapa lama kemudian kok udah tutup Kak gitu loh. Waduh sayang banget. Kenapa Kak? Gitu. Padahal waktu itu ya Bang Haji Roma Irama datang loh. Saya juga datang waktu launching itu. Launching itu sengaja saya datangkan Pak Haji Roma gitu kan. Karena tentunya dengan datangnya Pak Haji Roma, saya pikir pasti masyarakat itu, warga setempat itu pastinya akan menunggu-nunggu gitu. Dan akhirnya promosi bakery saya itu pastinya mendongkrak lah ya, mendongkrak sukses gitu. Dan itu betul gitu. Jadi toko roti saya itu namanya Love
Love Bakery gitu kan. Jadi kan saya memang senang ya bentuknya itu ya, bentuknya hati itu dan warnanya magenta saya buat. Cantik lah pokoknya, keren. Jadi gini, saya itu waktu itu jenuh dengan pekerjaan saya waktu itu. Saya coba-coba ikut, bukan coba-coba ya, awalnya dari supplier material alam, terus akhirnya saya jadi kontraktor gitu. Tapi tiba-tiba saya jenuh. Biasa mak, kita perempuan gini, apa sih yang mut-mutan yang mudi-mudian gitu? Bukan mudi, apa sih yang terbaik untuk aku sebagai ibu rumah tangga gitu ya, sebagai perempuan gitu kan. Aku capek gitu, aku jenuh gitu ya, maksudnya itu panas matahari aku. Iya memang keras. Ya, enggak, sebenarnya happy sih, cuma namanya ya tadi mudi kita. Jadi kadang-kadang moodnya turun karena mood gitu. Apa sih, ya udahlah buka bakery aja, buka bakery, beli ini beli itu, beli ini beli yang memang peralatan tuh dibeli semua guys, spesial banget sampai gitu. ratusan juta lah, tau lah gitu kan. Terus saya gini, mudah-mudahan di daerah inilah toko roti yang memang number one gitu harapan saya. Lalu saya panggil Pak Haji untuk hadir dan memang luar biasa, satu hari itu saya dapat omset berapa habis gitu. Dan orang beli roti itu mak nunggu loh. Nunggu karena kan di situ masaknya. Yang masak juga dengan pakaian masaknya itu keren-keren itu kan, warna pink semua itu kan. Itu ditungguin, takut kehabisan rotinya. Udah oke, saya buka di situ rame dan pembelinya juga, langganannya juga dari instansi, kan, coba ya, dari instansi, dari organisasi, dari sekolah, semua udah ada, dari stasiun TV juga ada. Wah udah keren gitu. Tapi yang namanya Nana itu memang gemes aku ngeliat ya. Orangnya memang senang mendobrak gitu kan, senang mendobrak, tapi ada kekurangannya sedikit. Setelah sudah didobrak, dia udah sudah dobrak lagi gitu yang lain. Akhirnya saya buka lagi di satu tempat. Jadi nggak konsisten dengan yang A itu tadi. Terus konsisten karena dia sudah berjalan, saya pikir ya sudah lah gitu kan. Gitu. Belum pernah ngerasain hambatannya, masalahnya belum. Nah ketika itu saya buka lagi di daerah Galaksi, saya buka lagi gitu kan, saya buka lagi. Nah itulah, terus saya kerjasama lagi di Lampung sama teman gitu ya. Tiga ya? Langsung itu, dan seru banget loh mak, sebenarnya kita itu bisnis itu seru banget. Kita bisa ngelihat produksi 1.000 roti, 5.000 roti, saya langsung duduk situ ngepak-ngepak, keren deh pokoknya ya. Udah itu snack box yang banyak, itu seru. Tapi itu tadi, ketika itu saya harus ke Medan, waktu itu ada Wariwi sana sini ya. Medan Jakarta. Akhirnya ada ketika saya di toko roti, saya kedengaran di kuping saya, kok rotinya seperti ini sih? Kualitasnya beda. Kok beda? Itu ngomong sama kasir saya gini, oh ini kenapa ada yang salah ini? Gitu kan. Akhirnya saya audit, saya iniin semuanya. Ternyata memang dari selai, dari dikurang-kurangin sama pegawai. Bukan dikurang-kurangin, jadi pegawai itu tetap, maksudnya gini, selai itu bukan selai yang pertama lagi, mutunya, kualitasnya udah beda. Gitu kan. Karena kan banyak ya karena pelanggan udah tahu sales itu biasa banyak rasanya. Jadi sales datang kan kadang-kadang kita mau mencoba gitu ya. Nah terus dari kotak, dari bentuk itu, karena juga orang yang kerja kan ada juga yang kadang resign gitu ya Bu. Nah jadi ternyata itu juga berpengaruh buat kita, dan akhirnya turun, masuklah COVID. Turun masuk COVID. Ya Allah, saya bilang kosong semuanya itu Bu. Mau saya angkut ke rumah, mau saya taruh di belakang, mau produksi juga kan masuk perumahan orang nggak boleh juga. Iya kan? Iya nggak boleh ya. Itu waktu itu pekerja saya ada 9 orang di dalam situ. Banyak lah ya, dan keren memang itu, karena saya punya harapan tersendiri, mudah-mudahan ini untuk saya nanti di hari kesibukan tua lah, saya di untuk hari nanti tua. gitu. Tapi ternyata lain lagi. Yang tadi yang memang harus kita jaga itu adalah fokus ya. Fokus di usaha kita. Fokus, jangan ditinggal-tinggal. Dan istiqomah dengan apa yang sudah kita kerjakan, dengan rasanya, misalnya dengan quality produksi kita itu. Jadi orang yang sudah tahu produk ini kok berubah rasa, jadi orang jadi
Seru Bu, Jadi kalau aneh saya lagi gitu. di dalam toko roti itu nanti ibu-ibu pada datang. Mbak Nana foto dulu. Udah foto dulu, minta diskon. Ya kan? Udah itu nanti ada yang tiba-tiba dadakan pesan roti, snack box, pada ngikut bantuin. Oh, Coba lucu itu. ya. Dari instansi bisa bantuin gitu kan, nemenin di bawah gitu. Karena kan Lucu dadakan ya. Bu. Tapi kita tetap terima gitu loh. Seru-seru Bu gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan saya bisa bangkit kembali dengan Amin. apa ya, dengan apa namanya ya, hobi saya bisa loh bikin kue ulang tahun Bu. Bisa saya Asik bisa, banget ya. Kalau saya juga bisa makan. bikin roti juga saya bisa loh. Kalau bikin roti kasur itu apa, roti bantal kalau orang Medan itu enak sekali loh Bu. Kalau udah baru masak itu Bu, rasanya roti 8 dihabisin bisa. Karena kan panas Bu, enak Bu. Oh iya, roti kalau panas saya suka enak banget. Tapi kita langsung gemuk entah kenapa ya. Oh begitu. Gula kan Bu. Ada proses kimiawi kayaknya Iya, tuh di gula. situ ya. Rasanya kita ngantuk. Ya, Tapi tetaplah itu tadi pembelajaran seru. Jadi saya harapkan teman-teman yang mau bisnis itu memang harus fokus benar, dan tentunya auditnya itu loh gitu. Tegas. Kak, saya tahu dulu kakak kan nyalek tuh. Nah, terus setelah itu kakak bikin organisasi nih, Kapita namanya. Pengen nyalek lagi, Bu. jadi memang itu tadi saya Emang ada Mbak satu ini. saya tuh memang senangnya nerobos gitu kan. Sampai ada yang bilang begini, adik-adik saya tuh adik-adik kalau ketemu saya lagi main ke DPR RI itu kan, ketemulah adik-adik staf ahli gitu. Kakak mau nyalon lagi katanya gitu kan. Terus saya bilang enggak lah Dek, saya bilang gitu. Kemarin udahlah gak usah nyalon lagi gitu kan. Kenapa? Boleh dibuka nggak? Menang atau kalah waktu itu? Ya kalah Bu. Saya ambil kemarin itu DPR RI ya kan, dari salah satu partai. Senang Bu, happy di situ karena memang partai itu waktu itu memang merangkul banget, mengarahkan banget gitu ya. Saya tuh senang di situ, dan banyak hal yang saya dapat dari situ, banyak hal gitu kan. Terus tapi untuk keinginan mencalek lagi ke depan kayaknya belum. Nah, ada yang bertanya, jadi ngapain bentuk organisasi? Apakah itu untuk nyalek mendukung lagi, untuk caleg gitu kan? Saya bilang enggak sih. Kalau organisasi itu saya bentuk untuk apa ya, berkumpul aja dengan sesama perempuan yang memang apa namanya, yang memang perlu senasib, support kita ini nih. Bu Foni support saya, tiba-tiba ayo Mak kita pergi, misal kesini kan kita itu happy gitu kan. Betul. Yang tadinya kita diam, tiba-tiba ayo Mak kita bikin ini, kita happy gitu kan. Tapi memang ada yang bilang gini, emang udah banyak banget uangnya bentuk organisasi gitu kan. Iya juga sih, memang itu benar pertanyaannya. Tapi saya pikir begini, ya sudah, kita bentuk dulu, kita buat kegiatan dulu yang sebisa kita, tentunya dengan tadi itu visi misinya tadi, supaya kita bisa bersama-sama saling mendukung menuju satu tujuan, ya kan? Kalaupun misalnya masih tertatih-tatih, itu artinya perlu apa lagi namanya? Paling nggak kita sudah berjuang ya. Iya, paling nggak kita sudah berjuang. Dan kenapa itu organisasi dikasih nama Kapita? Saya sebagai bendahara, guys. Aduh, banyak uang, aku beruang. Saya bilang gini, wah kalau bendaharanya banyak uang nih enak dong, kita duduk bareng nyaman. Dia bilang, Mak, ngapon bayar tuh bendum. Saya bilang gitu, enak kan gitu kan. Ya kenapa tuh namanya kok Kapita? Kami Perempuan Indonesia Tangguh. Jadi Kapita itu pertamanya bukan Kapita, Mak. Pertamanya Pita, Perempuan Indonesia Tangguh. Waktu itu teman-teman, ibu-ibu yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar ya, waktu itu membuat satu nama dengan Pita, Perempuan Indonesia Tangguh. Kita waktu itu pas hari ulang tahun saya ngumpul canda-canda biasa gitu. Tapi kok Pita itu kan Perempuan Indonesia Tangguh, ya kan? Saya pikir apa nggak enak ya, lebih jadi tiga suku kata gitu ya, lebih enak kayaknya pakai kami gitu. Saya berpikirnya gitu, kami aja deh ya, kami Perempuan Indonesia Tangguh
Ya, betul, Itu betul, saya betul. pikirkan. Jadi kalau kami itu kan merasa memiliki kami gitu loh Bu. Kami adalah perempuan Indonesia tangguh. Tangguh, Ya, betul, betul, rasanya betul. memilikinya itu kuat gitu Ah, kami. ah, Kalau perempuan Indonesia tangguh kan artinya kayaknya Gitu kan, beda dengan kapita ya. Lebih enak. maksudnya jadi satu orang Iya, iya, iya. perempuan gitu. Satu orang perempuan saja. Jadi kalau kami ya kita banyak Semuanya, gitu. kita banyak, ya. Kami mendeklarasikan bahwa kami adalah perempuan Indonesia tangguh. Bukannya Ria loh Bu. Iya, iya, iya. Bukan iya. Ria tangguh ini, tapi tangguh di sini itu gini. Kami siap gitu. Kami siap Dengan kami kondisi siap apapun. dalam kondisi up downnya kehidupan. Kadang-kadang nggak punya uang Bu. Nana Mardiana masa gak punya uang. Tiba ada podoai. Apa cara aku tok, guys? Ketika kita nggak punya uang, ketika kita merasakan kesedihan-kesedihan dalam rumah tangga, banyak lah ya. Banyak ujiannya ya rumah tangga. Masalah juga. perempuan tuh banyak. Oh iya, banyak banget. Banyak KDRT. Oh iya, betul, ya betul, kan? betul ya. Nggak punya ini, segala Iya. macam lah banyak masalah perempuan. Masalah menangani anak. Ya Kan kan? Mak Poni ini juga kan Ibu RT kan kalau nggak Iya. salah dengar. Makanya jadi banyak hal yang bisa dilihat kan Iya, di dalam iya, betul, kehidupan betul. kita sehari-hari tentang perempuan. Jadi yang saya pikir itu aja lah dulu ya. Dengan Betul, support, betul, saling betul. support aja. Nah kayak begini nih kita berdua kan saling support, saling support gitu. Saya Bu RT karena suami saya Pak RT. Suami saya lurah, saya juga dipanggil Bu Lurah. Enak toh? Ya. Tapi pesannya harus dekat dengan masyarakatnya, Oh, betul, iya, dengan iya. warganya, dengan fasilitas yang ada harus Iya. dibenahi gitu. Betul, betul, Bu betul. RT gitu. Insya Allah. Karena ternyata menjadi Bu RT itu juga berat, Berat Kak. ya, iya. Karena banyak sekali urusan yang dari warga itu urusan macam-macam. Iya, Bahkan pasti. ada warga yang berantem juga akhirnya ke Pak RT. Oh, iya. Aduh. Benar-benar. Jadi banyak banget lah Benar. masalah yang harus bisa kita selesaikan bersama-sama gitu. Benar, makanya harus wise gitu. Jadi memang harus kita itu sabar, Betul. paham gitu. Oh dia lagi begini, aku harus begini sebagai Bu RT gitu. Iya. Itu tadi. Kakak nih ya, umurnya berapa sih masih cantik aja. Masa sih? Bu, makanannya apa sih? Makan jengkol ya Bu? Itu perawatannya apa coba Bu? Wah bisa aja. Iya serius. Coba kasih tips dong buat ibu-ibu semua nih supaya tetap awet ayu kayak kakak nih. Tahu itu teman-teman kalau ketemu saya nih lagi pada ketemu ngumpul. Nah, Nana ini nggak berubah-ubah apanya yang nggak berubah? Saya bilang segitu nggak aja ada dari ya. dulu tuh. Pastinya berubah lah Bu. Dari kulit kita, dari bentuk badan kita itu sudah Ya iya sudah sudah nggak muda mateng lagi. lah Bu. Otomatis secara Maksudnya, fisik juga iya, menurun segala semuanya itu sesuatunya. pasti berubah lah karena kita ini usia kita indah banget Bu saat ini Bu. Oh Usia alhamdulillah. senja yang harus kita nikmati dengan Alhamdulillah. love yourself katanya. Cintailah Yes. dirimu katanya gitu. Cintai dirimu itu tentunya apa ya gitu kan. Kayak Mak Poni bilang tadi, Nana Mardiana apa enggak apa Bu tadi? Apa? Oh nggak Apa tua-tua. betul nggak punya uang? Ya benar lah Bu. Ya benar lah Bu. Tapi gini, kalaupun kita nggak punya uang Bu, kita bisa tetap Senyum-senyum. semangat gitu. Bangun terus loh Iya. gitu. Nih, Jadi jangan menampakkan kesedihan kita Jangan, kepada orang lain. jangan. Nggak ada Karena manfaatnya. saya nih ketemu Mak Poni misalnya, saya manggilnya Mak, itu panggilan sayang saya. Saya kalau panggil Mak Poni gini, Mak, aku begini. Sedangkan dirimu lagi sedih. Terus saya cerita kesedihan kan tambah sedih. Tapi kalau kita ketemu, hai, assalamualaikum, gitu kan. Tentunya orang yang tadinya diam akhirnya, Waalaikumsalam. Gitu. Iya betul. Jadi dari hati itu akhirnya Iya. terpancarlah ke wajah Iya, gitu guys gitu. ceritanya ya. Katanya gitu Bu, aura positif katanya Bu. Cantik itu beratnya berapa kilo? Bedanya berapa kilo? Mana ada beda berapa kilo Bu. Memang lukisannya sudah cantik Bu, anak Pak Bugis ini loh. Itu aku tuh bingung kenapa Mardiana Bugis namanya tuh apa? Katanya orang Medan, tapi kok ada Bugis-Bugis ya? Aku pikir Makassar. Ya, jadi saya itu Aceh, Sigli. Ibu saya itu Aceh. Batak, Oh. Boru Pangaribuan dari Posea. Gitu. Makassar, ibu bapak saya namanya Pak waktu polisi ya, waktu menjabat sebagai polisi itu
Salidan Bugis. Bugisnya itu katanya pemberian nama aja sih dari Ibu Makassar. Kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi seseorang yang tinggal di Makassar gitu. Pokoknya itu pemberian lah. Nah terus kenapa saya Ibu bilang tadi, Mak Poni bilang tadi, kok masih awet sih Bu? Saya berusaha setiap hari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari saya olahraga Bu. Nah itu dia. Olahraga jadi supaya bagaimana saya keringetan di rumah aja olahraganya. Gimana supaya keringetan gitu ya? Olahraga saya terus. Nah itulah betul. Olahraga saya. Karena saya ini jujur saya paling males olahraga dan akhirnya kata dokter juga begitu, ibu ini kurang olahraga, akhirnya kena sendi lutut, sendi kaki. Jadi harus olahraga ya guys supaya nggak kayak saya. Terus kalau udah nyanyi itu olahraga itu penting. Kalau udah olahraga nih, ini Bu, leher kita ini seperti juga terbuka, nggak usah lagi tarik suara, nggak usah, langsung dia narik sendiri gitu. Iya. Karena terlatih dianya. Udahlah olahraga aja, berpikiran positif, berpikirannya gini. Ya hari ini makan telur, nggak ada uang makan telur dadar aja lah pakai sambal. Intinya bersyukur ya Kak ya. Udah intinya bersyukur mie aja. Kalau kadang-kadang boleh lah makan mie. Ya sekali-sekali, tapi jangan sering-sering lah. Tapi tetap olahraga itu tadi, olahraga tadi. Beliau ini sering banget telepon saya. Ayo Mak olahraga. Pasti mendadak. Oh males aku mendadak. Kalau malas dandan itu pastinya kita pakai apa? Pakai hoodie, pakai masker.